Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini sekali lagi eksklusif Hisham bawakan untuk anda. Kita bersama sekali lagi Coach Raja Issa yang berkelana di Liga Bangladesh. Coach, sihat Coach? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum juga buat Hisham, Harimau Melaya dan Yus. Dan terima kasih sudi sekali lagi luangkan masa. Coach, kita tahu Alhamdulillah juga Malaysia setelah 42-43 tahun tak layak ke Piala Asia. Mungkin saya rasa Coach pun ada melihat prestasi skuad Malaysia dan melayakkan diri. Mungkin saya nak sentuh sikit bab pasukan Bangladesh. Kita tengok pasukan Bangladesh ni dia bukan macam dulu lagi. Mungkin pasukan belasahan ke apa masa dia lawan Bahrain kalah 2-0, dengan Tumen kalah 1-2, cuma dengan Malaysia tu kalah 4-1. Mungkin adakah faktor penyokong yang ramai membuatkan Bangladesh tak boleh bermain, Coach? Buat saya Bangladesh untuk kompetisi ini untuk this home tournament ini, mereka berusaha untuk membentuk tim sebaik mungkin. Tetapi tetap seperti saya bilang, filosofi bermainnya itu yang diterapkan pelatih yang ada sekarang, coach yang ada sekarang, sudah tidak sesuai untuk menghadapi tempo tinggi dari Malaysia, dari Bahrain dan juga dari Turkmenistan. Memang ada sedikit kelebihan, sedikit kemajuan dalam hal set piece. Seperti yang saya bilang kemarin, lemparan jauh itu merupakan senjata dia lah, dan dia berhasil di dua pertandingan, ya, Turkmenistan dan lawan Malaysia. Tapi kalau soal penonton, soal mereka tertekan dengan ini, saya rasa tidak. Cuma mereka, menurut saya, taktikal yang diterapkan itu tidak sesuai untuk menghadapi Malaysia, untuk menghadapi Bahrain dan Turkmenistan. Faktor melawan, faktor fighting spirit cukup kuat, tapi saya lihat tidak sesuai lah filosofi bermainnya, walaupun pelatihnya memberi alasan bahwa pemain-pemain Bangladesh kurang teknik, kurang skill. Saya rasa sepak bola sudah modern sekarang. Cuma saya tak mau komentar lah, sebab setiap coach ada cara dan resikonya tersendiri itu. Sebab saya tengok pun pasukan Bangladesh pun dia bukan macam dulu, dia mungkin ada taktikal yang coach terangkan, mungkin ada serta-serta game tak berapa sesuai lah. Okey, tak apa Coach, kita sentuh sikit bab Malaysia ni. Kalau Coach tengok prestasi skuad Malaysia macam mana Coach setelah layak ni? Menurut saya kita sudah kembali ke generasi emas, yaitu generasi 1980. 1972 sampai 80 itu 10 tahun yang hebat di bawah Carl Weghorst. Saya berharap Kim Panggung bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan 72 sampai 80 di bawah satu jurulatih Carl Weghorst bermula 72 sampai 80. Kita berharap Kim Panggung bisa bertahan 10 tahun lagi lah. Maknanya kalau sekarang 2022, sekitar 8 tahun lagi lah kan. Sampai 2030 lah. 30. Dan 30. Siapa tahu dah boleh qualify World Cup, kita tak tahu. Ya. InsyaAllah. Okey Coach, kita tahu. Kau sambung. Tapi saya berharap semua netizen jangan pressure lah. Harus lebih tenang, harus lebih sabar, karena ini proses yang panjang kalau untuk ke World Cup, 10 tahun. Nah, dan sekali lagi saya bilang, kita harus konsisten. Jangan nanti di Piala Asia kita tidak mampu, berhasil negatif, kita langsung berpikir untuk merubah lagi. Harus sabar. Beberapa teori terbukti kan, Korea, Japan, Belgium, sebelum ini ada Belgium. Jadi saya rasa satu proses yang baiklah buat masa ini. Cuma konsistensi, sikap tegas FAM untuk mempertahankan pali-palinya Malaysia. Nah, sekarang pali-pali Malaysia lah, pali-palinya Korea ini dalam waktu 10 tahun. Apakah kita siap untuk menerima ini? Gitu. Saya nak sentuh bab AFC Cup yang akan berlangsung starting 24 Jun ni. Kita tahu
Coach pernah melatih PSM Makassar pada tahun 2008 sampai 2009 kalau tak salah saya. Dan PSM Makassar akan datang ke KL untuk memain AFC Cup bersama Kuala Lumpur dan kelab daripada Singapura, Tampines Rovers. So mungkin Coach boleh ceritakan sikit pasal PSM Makassar ni, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, sebab kita tahu juga masa Bangladesh tu Coach dah beritahu satu rahsia, dia orang punya spesialis throw-in. Mungkin PSM Makassar ni ada spesialis yang lain ke? Okey. PSM Makassar ni, Persatuan Sepak Bola Makassar ni punya sejarah yang hebat. Mereka sudah tampil di AFC Cup dan Liga Champions League ni, dulu kita panggil Asian Cup Winners Cup, atau sekarang AFC Cup, dan satu lagi Asian Club Championship, sekarang kita panggil ACL kan. Dan mereka sudah hampir 8 musim dari tahun 96 sampai 2020. Mereka sudah berkompetisi, sudah punya pengalaman, sudah melalui proses dan punya prestasi. Pernah di semifinal 2 kali. Penampilan pertama di bawah coach Hans William 1996, 1997 kalau tak salah saya, kita semifinal. Selepas itu di 2000, 2001, 2020 waktu itu teman saya juga, senior saya, Samsudin Omar, jurulatih lokal, juga membawa tim ini semifinal. Nah, mereka punya sejarah panjang di AFC Cup. Cuma masa berubah, waktu berubah. Jadi untuk mereka tampil di AFC Cup ini, PSM tidak ada masalah, mereka kredit. Cuma PSM ini selalu bermasalah dari zaman saya sampai sekarang. Kalau kemarin Bojan buat kenyataan bahwa kurang dana, less budget, gaji tak bayar, all this, PSM sudah mengalami dari 2008 sampai 2020, zamannya Bojan masuk. Pernah Bojan hubungi saya, Coach, what do you think about PSM? Okay, if you are confident with all the promises, okay, you masuklah. Dia sudah masuk, tapi dia pun tidak kuat untuk berada lama di dalam tim ni. PSM ni sejarah dia sudah 8 musim lah, dari 96 sampai 2020. Jadi kelebihan mereka adalah semangat Bugis yang dibawa. Pemain-pemainnya pemain tempo tinggi gitu. Sebab kita tahu Coach, diorang melahirkan diri pun sebab menjuarai, kalau tak salah saya, menjuarai Piala Indonesia 2018 untuk AFC kali ni. Kalau tak salah saya lah, saya buat research dah, saya tengok balik. So sebab sekarang pun diorang menukar jurulatih yang baru, jurulatih daripada Fernando Fernandes. Ya, Fernando Fernandes. Baru tak salah saya. Fernando Tavares. Baru ambil alih starting bulan April, dan Liga Indonesia pun letak start lagi. Macam mana Coach menyaksikan tengok prestasi skuad PSM ni untuk menghadapi AFC? Okey. PSM Tampines Rovers, KL City. Di atas kertas KL City dan Tampines Rovers lebih siap dari PSM. Kenapa saya bilang PSM untuk kali ini tidak siap untuk AFC Cup? Mereka baru memulakan persiapan sekitar pramusim ini, baru 1 bulan lebih lah, 30 hari begitu, dan mengikuti sekarang Piala Presiden. Mereka sudah main 4 pertandingan pre-season cup Piala Presiden 2022. Nah, persiapan pramusimnya ini tidak siap saya lihat, karena Bojan kemarin buat kenyataan katanya dia akan menghadapi pemain-pemainnya. Tidak. PSM merubah hampir 80% pemain keluar dari PSM. Pemain import juga keluar. Mereka sudah buat perubahan untuk menukar pemain import. Jadi pemain import yang satu tinggal William Plyn, pemain asal Belanda ya. William Plyn adalah roh dan legendanya PSM lah buat masa ni. Sebab dia pun dah berlama kan Coach kan? Gimana? Dia dah berhasil lama tu. Dia lama. Terus 80% pemain yang dikontrak untuk musim ini, PSM ambil pemain dari second league. Kalau Malaysia Premier League. Pemain Premier League, Liga kedua, kasta kedua ya. Dan pemain-pemain Liga 1
Pemain Premier Liga 1 itu dari pemain-pemain yang bukan pemain first 11, bukan pemain inti lah, not the base player. Jadi kekuatan pemain lokal yang ada, saya rasa agak berat untuk kali ini, untuk AFC kali ini. Nah, cuma kekuatannya nanti yang saya lihat Fernando Tavares ini dari Portugal ini, dia mampu membawa 4 pemain baru, 3 pemain baru. Pertama, mereka bawa pemain dari Liga Bahrain kalau tak salah saya. Terus dia juga membawa pemain-pemain dari 3 pemain asing inilah yang akan merubah permainan PSM nanti, begitu. Jadi kalau tak salah saya mereka ada Everton Nascimento, pemain Brazil ya. Terus ada Kenzo Nambu dari Jepang, dari Liga 2 Thailand. Terus ada Yuran Fernando, ini Portugal punya center back kalau tak salah saya 198. Nah, tetapi mereka tidak disupport dengan pemain-pemain yang berpengalaman musim lalu yang bersama Bojan. Rata-rata pemain seperti Zulkifli Syukur, seperti Abdul Rahman, seperti Sutanto Tan, beberapa pemain intilah keluar. Nanti Bojan akan hanya berdepan dengan M. Arfan dan Rashid Al-Bakari. Ini aja 2 pemain dari musim lalu. Rata-rata pemain yang akan bermain ini pemain baru semua. Kalau yang ada yang akan bertemu KL nantilah waktu di AFC Cup, PSM kalau atas kertas belum siap, tidak siap. Tapi kemungkinan sentuhan Portugal ini, pelatih coach Portugal ini dan 3 pemain asing baru ini boleh nih. Saya lihat di 4 pertandingan di pramusim, mereka lawan Persik Kediri, lawan Persikabo, lawan Arema, mereka ada menang 2 kali, kalah 2 kali begitu. Tapi untuk AFC Cup hal yang berbeda lah, hal yang berbeda. Saya rasa PSM kali ini tidak siap 100%. Berbeda dengan tim yang ada di Bojan. Waktu Bojan pimpin PSM, tim itu siap, cuma datang COVID. COVID datang, ada masalah COVID, dan Liga tidak berjalan. Menurut saya begitulah. Okey, Coach. Tadi siapa nama? Zulkifli Sufan Zulkifli Syukur, ex-national player. Ada dia punya Zulkifli Syukur, ada Sutanto Tan, beberapa pemain lah yang saya lihat. Ada Hashim Kipu juga keluar dari banyak pindah ke klub-klub baru karena masalah administration dan keuangan. Mereka masih kalau kita di Malaysia ada beberapa klub bermasalah, PSM Indonesia, PSM salah satunya. Jadi masalah PSM ni dari zaman saya. Dari zaman saya. Karena ini PSM nih dia kan hampir 106 tahun sejarah dia. Jadi sebelum 2005 mereka berprestasi, very good, good performance, good management, good everything. Nah, dari 2008 ini ada 2 peralihan daripada satuan mereka ke bosok semua. Cuma sepak bola kan sekarang tergantung ekonomi. Kalau ekonomi bagus, good management, ya tim akan bagus begitu. Karena position dia waktu Liga 1 2021-22 dia nombor 14, hampir turun ke Premier League, Kalau saya lihat lah kemarin. Nah, cuma kalaupun berlaku upset, berlaku kejutan, ini semua kembali ke sentuhan coach yang baru dan kedatangan 3 pemain. Kalau pemain lokal dia semua orang Indonesia bahasanya kasta kedua lah, second class player yang masuk. Dan ada pemain liga from the League One tapi bukan pemain yang punya nama lah, just reserve player, mungkin keluar masuk, minute of playing dia tak cukup lah. Untuk AFC lain, ini Tampines Rovers dengan KL advantage buat saya di sini. Jadi PSM boleh, kalau
KL dan Tampines overconfirm kita main sekali aja kan? Betul. Main sekali saja, betul. Okey coach, sekejap coach macam tak clear putus-putus. Coach dengar saya tak? Saya dengar, saya rasa Sebab saya tak dengar coach dia macam internet yang di sana Harimau Melaya. oh ya, Sebab internet saya sebab saya tak nampak coach. Sekejap. Saya okey dah okey. No problem, take your time. Okey coach. Dah okey ya? Macam coach bagi tahu tadi PSM ni tim yang belum siap sebab tahun ni dia dah menukar jurulatih almost coach kata 80% pemain baru dia bawa masuk. Adakah coach melihat ini at least peluang KL lah untuk melepasi group stage sebab ini hanya satu sekali je main, tak ada timbal balik dua kali macam ACL di JDT hari tu. Okey. Reason yang paling senang saya bilang, KL sekarang lagi in season. In season maknanya pertandingan lagi berjalan, liga lagi berjalan. Saya rasa mereka lebih siap. Satu. Yang kedua, Bojan walaupun dia bilang bajet tak cukup, pemain yang dia nak beli tak dapat. Bojan kan tipe coach yang mau duit banyak, okey dia nak bawa pemain bagus. Itu normal untuk semua coach. Tapi Bojan ada advantage. Dia sudah faham dengan bola sepak Malaysia dan dia pun tahu macam mana untuk to get organized. Jadi saya rasa untuk ini mungkin Tampines lah, kalaupun akan ada fight Gavin Lee coach muda ni mungkin Tampines juga seperti PSM selalu bermain di AFC Cup. Kalau KL City ini penampilan pertama lah atas nama KL City kan, sejarah 32 tahun juara Piala Malaysia dan segala-galanya lah. Dan saya tidak nampak PSM boleh melakukan sesuatu sebab cuma di hari home tournament ni macam 7-11 nine side lah. Kalau kita tak cukup recovery, kita tak fokus, kita disiplin, kita bisa hilang kesempatan lah. Saya berharap KL City bisa boleh mengikuti jejak JDT supaya kalau KL City lepas, berarti bola sepak Malaysia akan lebih baik. Ranking di club level akan point akan bertambah. Dan ini memudahkan untuk klub-klub Malaysia yang lain nanti ke depannya. Ada tak coach Boyan still berhubungi coach untuk maybe tanya pasal PSM sedikit ke walaupun dah berlalu lama sekarang ni? Saya rasa Bojan tak perlu tanya saya lah. Dia dah duduk, dah makan, dah tidur, dah jadi orang Makassar sekejap. I think he knows better. Cuma dia kali ini berhadapan dengan unknown players, pemain yang dia bukan pemain yang dilatih semua. 80% lah antaranya dia punya kapten Zulkifli Syukur juga keluar, Hashim Kipu, Sutanto Tan, banyaklah pemain yang keluar. Jadi saya melihat peluang untuk KL untuk lepas layak ke pusingan berikutnya very big chance. Cuma yang mungkin akan memberi fight yang agak sedikit 50-50 Tampines Rovers lah. Sebab Tampines Rovers di bawah Kelvin coach yang ada sekarang ni dah pernah di Asian Club Championship ya, tim pernah juara, pernah apa semua. Dan track record Tampines di Liga Singapura 10 tahun dari 2010 sampai sekarang itu position mereka tu 1 2 3 4 kecuali 3 tahun 3 musim ke belakang ini banyak di nombor 3 nombor 4. Selainnya itu 1 2. Karena sudah ada JDT-nya Singapura sekarang kan, Lion Seller. So everything that anggaplah Tampines ni macam Selangor lah sekarang di bawah JDT. Macam itulah cerita dia. Gitu. Okey coach, saya rasa itu saja kita nak tanya, nak berkongsi lah idea dan pengalaman coach di Kelab Indonesia PSM Makassar. Terima kasih coach sekali lagi sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya. Okay. InsyaAllah coach, kalau ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Coach, bila coach
Adakah coach akan stay club kat sini ataupun coach akan berpindah macam coach kata hari tu? Okey, saya balik yang pertama, saya dah rindu dengan Malaysia dan Indonesia. Dua negara saya rindu. Jadi saya nak balik dulu, nanti saya akan buat keputusan karena saya harus fokus untuk selamatkan tim dulu. Kita ada 7 pertandingan. Selepas itu, seperti saya bilang, jujur saya mau ke Jordan. Kalau memang Allah kasih jalan, kita ke Jordan lah. Kalau tidak, insyaAllah rezeki tak ke mana lah. Ada beberapa tawaran, nanti saya buat keputusan. Apapun, terima kasih buat Harimau Melaya. Ini interview yang kedua, saya sangat menghargainya. Dan sebagai orang Malaysia, saya feel proud lah. Harimau Melaya nak kontak, nak minta pandangan. Okay. Walaupun tak perfect, saya punya opinion, saya punya pendapat, tapi saya berbicara seperti apa yang saya lalui lah. Begitu. Pengalaman coach tu besar tu, luas tu. Coach, kalau coach balik sini nanti coach Roger, okay? Coach contact. Coach bagi tahu Yus, cakap ada dekat Malaysia. InsyaAllah. Kita invite datang studio nanti. Okey. Saya nak popiah basah dan tahu sumbat je tu. Boleh coach, okay. Terima kasih coach. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam.